kula nyuwun pamit badhe bidhateng Tulungagung badhe tumut ospek teng kampus. Lho kok wis cepet men ospek to, Le? Lengkut bar iki numpak Murono, numpak opo? Menawi kok numpak niki kereta. Numpak kereta. Nggih. Lah bar ke stasiun, awakmu numpak opo? Menawi kok numpak ojek. Ojek. Kok kasih sumbung to, Le? Kok gupo men acarane kapan? Acarane iku benjing. Di bidang sak niki niku nggih mboten kali persiapan nggih mboten gupo. Wis to Bu bene. Sing penting adewe dongakne lancar, sukses lan barokah ilmune. Ya wis, Le. Hati-hati lek budal. Ning kono sing tenanan lek kuliah. Ben iso dadi wong sukses, ben bapak karo ibu bangga karo sampeyan. Nggih, Bu. Amin. Kula nyuwun pangestune nggih, Pak. Yo, saiki adewe budal ning stasiun. Nggih, saged, Pak. Salim karo Mbak Isi. Hati-hati ya, Le. Dadi cah sing pinter. Nggih. Hai. Bolehkah aku berkenalan? Namaku Selamat. BTW kalian mau kemana sih? Mau ke Tulungagung. Aku juga mau ke Tulungagung loh. Kita sama dong. Ke kampus wisata Tulungagung. Sama. Kalau gitu kalian masuk ke fakultas apa sih? Kita ini ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kalau kamu? Aku juga di PM. Oh, kok bisa sama sih? Nah, kalau sama dan sama ke Tulungagung, gimana kalau kita barengan aja ke Tulungagung? Bisa. Bisa? Boleh. Oke, siap. Keretanya udah datang tuh. Yuk, berangkat. Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Keberadaannya berada di paling selatan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung terkenal dengan kerajinan marmernya yang sudah menembus pasar internasional. Selain itu, potensi pada sektor wisata, terutama pantai, sangat berkembang di Tulungagung. Di Tulungagung juga dikenal sebagai kota CT, di mana di Tulungagung banyak berdiri warung kopi, coffee shop, dan berbagai macam usaha perkopian yang menjadi tren di Tulungagung sejak lama. Kabupaten yang kecil ini merupakan kabupaten yang kaya akan seni budayanya, baik dari seni kuliner, tari, dan juga tradisinya. Ngomong-ngomong soal kuliner, yang paling khas di Tulungagung itu ada yang namanya Sugolodo. Ya benar,
Karena namanya sego, pasti makanan ini terbuat dari nasi. Dan juga lodo itu sendiri berbahan dasar ayam kampung yang dimasak dengan santan dan bumbu khas lodo. Makanan yang gurih ini sangat digemari oleh masyarakat. Makanan yang disajikan bersama urap, bahkan nasi yang dipakai adalah nasi gurih. Akan menambah nikmat dari sego lodo itu sendiri. Yummy. Jadi lapar. Kok jadi ngomongin makanan? Bikin topik yuk. Sampai mana ya tadi? Oh iya, Tulungagung juga punya salah satu tari khas yang asli dari Tulungagung, yakni apa coba? Ya, reok kendang. Singkat cerita, filosofi singkat dari reok kendang itu sendiri merupakan kesenian tradisional dari Kabupaten Tulungagung yang berbeda dengan reok lainnya. Sebenarnya reok kendang ini lebih mirip pada kumpulan penari jenis alat musik tifa atau jimbe yang dipadukan dengan kesenian jaranan. Karena dalam bahasa Jawa bernama kendang. Kesenian ini dimainkan oleh 6 orang pemain, bahkan bisa lebih. Tadi aku ngomongin tradisi unik juga kan yang ada di Tulungagung. Ya, Tulungagung banyak mempunyai tradisi yang unik. Apa saja sih sobat? Betul, ada upacara adat Kyai Upas, manten kucing, ulur-ulur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari tadi, Pipit udah banyak sekali cerita tentang keragaman budaya yang ada di Tulungagung. Sekarang ganti Fitri yang cerita, hehehe. Ada hal yang paling spesial yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung. Di Tulungagung mempunyai satu kampus negeri yang sudah sangat besar dan juga berkembang. Tahu kan kampus apa? Ya apalagi kalau bukan kampus kita tercinta UIN 1 Tulungagung. Terbukti bahwa sekitar 20.000 mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif di UIN 1 Tulungagung menjadikan bukti nyata bahwa kampus dakwah dan peradaban bukanlah hanya sekedar kampus biasa. Kampus UIN 1 Tulungagung ini memiliki 4 fakultas dan program pascasarjana. Apa aja sih keempat fakultas yang ada di UIN 1 Tulungagung? Yang pertama, ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK. Yang kedua, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah atau FUAD. Yang ketiga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum atau FASIH. Yang keempat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI. Ya, yang terakhir ini merupakan fakultas yang menjadi kebanggaan kita semua mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas FEBI berada di Gedung Syaifuddin Zuhri bersamaan dengan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Di dalam Gedung Syaifuddin Zuhri bukan hanya ditempati mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam saja loh, namun bersama dengan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Namun di sini yang akan aku ceritakan merupakan ruangan-ruangan yang ada di Gedung Syaifuddin Zuhri yang merupakan bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ada banyak sekali ruangan-ruangan yang berhubungan dengan perkuliahan dan akademik mahasiswa. Kita mulai dari depan ya. Masuk gedung Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, kita dihadapkan pada front office dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Front office di FEBI ini merupakan meja resepsionis yang melayani mengenai segala bentuk surat menyurat, berkas perkuliahan, hingga skripsi. Hingga berkas-berkas keakademikan juga loh. Lalu di samping dari ruang front office FEBI, merupakan ruang tata usaha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di ruang tata usaha ini ditempati oleh staf-staf yang mengurusi administrasi yang ada di Fakultas FEBI. Di samping lift, tepatnya di seberang ruang tata usaha ada ruangan dekan beserta wakilnya. Lalu di samping dari ruangan dekan beserta wakilnya ada 2 ruangan yang sama-sama menghadap ke timur, berjejer. Apa sih ruangan tersebut? 2 ruangan yang berjejer di sisi barat gedung ini yang sama-sama menghadap ke timur merupakan ruangan kepala jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang sebelah selatan merupakan ruangan dari kepala jurusan Ekonomi Syariah, Manajemen Bisnis Syariah, dan Manajemen Zakat dan Wakaf. Lalu untuk utaranya ada ruangan dari Kepala Jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Akuntansi Syariah, Perbankan Syariah, dan Pariwisata Syariah. Di seberang ruangan kajur terdapat ruangan dosen di lantai 1. Lalu
Di lantai 2 ada ruang kelas perkuliahan mahasiswa dan juga ada ruangan inkubasi bisnis dan teknologi yang merupakan ruangan lab bisnis yang dimiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Lalu, ada juga ruangan GIS atau Galeri Investasi Syariah yang merupakan media bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk belajar mengenai pasar modal dan juga saham. Ada juga Tax Center yang merupakan laboratorium pajak yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Lalu ada juga Laboratorium Perbankan Syariah. Dan jangan lupa ruangan CEPS yang merupakan Center of Economic and Policy Studies. Naik lagi lah ke lantai 4. Di sana juga ada ruangan-ruangan yang istimewa loh selain dari ruang kelas pembelajaran. Apa sih ruangan yang ada di lantai 4? Ada BI Corner yang merupakan pojok atau fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia mengenai edukasi tentang peran dan fungsi bank sentral baik secara cetak maupun elektronik. Bukan hanya itu saja, namun ada juga aula di gedung Syaifuddin Zuri yang berada di lantai 6. Aula ini biasa digunakan oleh fakultas maupun lembaga-lembaga yang ada di fakultas, baik ormawa dan sebagainya, untuk melaksanakan kegiatan baik seminar, pelatihan, atau kegiatan yang lainnya. Menurut Slamet, menjadi mahasiswa di UIN Said Ali Rahmatullah tentunya harus melalui banyak proses awal untuk menjadi mahasiswa aktif. Mulai dari pendaftaran dan tes masuk seperti yang Slamet sama kalian lakukan di awal dan masih duduk di bangku SMA. Setelah itu, ketika Slamet diterima, dilanjutkan dengan mengikuti serangkaian BBAK, baik dari universitas maupun yang diadakan oleh fakultas. Tapi ngomong-ngomong tentang BBAK, Slamet mau tahu nih, ada yang tahu nggak sih apa itu BBAK? Ayo, masa udah jadi mahasiswa nggak tahu BBAK sih? Kalau singkatannya sih, pengenalan budaya akademi kemahasiswaan. Lalu apa aja serangkaian kegiatan yang dilakukan BBAK pada umumnya? Lebih spesifiknya pada BBAK fakultas. Pengenalan budaya akademi kemahasiswaan adalah proses di mana mahasiswa mendapat informasi sekaligus pengenalan terhadap budaya dan kebiasaan saat menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Proses BBAK ini kita dibagi menjadi kelompok-kelompok yang nantinya akan belajar bersama dengan pendamping dan instruktur pendamping. Nah, ini nih, kalau menurut Slamet, lewat kelompok-kelompok ini yang bikin Slamet punya banyak kenalan. Slamet kan suka berkenalan dan berteman, apalagi sama sudahlah. Intinya, mengikuti BBAK bakalan membuat kita punya banyak relasi dari jurusan-jurusan yang lain, khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam rangkaian BBAK, biasanya kita tentunya akan diberikan sajian materi yang berhubungan dengan mahasiswa. Diberikan informasi dan pengenalan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keakademikan mahasiswa. Tapi bukan hanya materi saja loh. Ada juga game menarik yang seru banget, biasanya diwakilkan oleh anggota kelompok. Ada juga lomba-lomba bersama kelompok yang pastinya seru dan keren habis. Jadi jangan sampai nggak ikutan acara BBAK tahun ini. Soalnya seru banget. Ya, pengenalan budaya akademi kemahasiswaan yang ada di UIN 1 Tulungagung, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Aku mau tiba-tiba mimpi. Alah, nasib. Tangi. Tinggi persiapan BBAK online. BBAK online.